We say, we sing loud, we sing proud, we sing proud, we sing who we wanna be. We sing loud, we sing proud, we sing we're strong and free. She finds her place in a world of work, determined to move forward unafraid. She walks through a maze of challenges, fighting fearlessly for a better change. With her talent and her skills, she will lead and thrive throughout the world. She sings loud, she sings proud, she sings who she wants to be. She sings loud, she sings proud, she sings, she's strong and encuentra esperanza en mañana y la fuerza para combatir dolores y pena. Que más da el tiempo que lleve, seguirá sus sueños hacia un mejor porvenir, abriéndose el camino, trabajando sin miedo. She sings loud, she sings proud, she sings who she wants to be. She sings loud, she sings proud, she sings, she's strong and free. Masaya, Musoni, Masaya Kaka, Masaya, Musoni, Masaya Kaka. Cultivons l'égalité, le respect, la compassion, l'attention, la santé et la justice pour tous. Nous les êtres, marchons main dans la main, droit devant. Dans l'unité et la dignité, nos voix seront entendues, s'élèveront. La violence ne sera plus. And we will write a brand new page. We're working unafraid. We sing loud, we sing proud, we sing who we wanna be. We sing loud, we sing proud, we sing we're strong and free. We sing loud, we sing proud, we sing who we wanna be. We sing loud, we sing proud, we sing we're strong and free. We sing loud, we sing proud, We sing loud, we sing proud, we sing we're strong and free. Salam Aleihim, Besem Yesua Hamasya, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, selamat sore, dan salam sehat bagi kita semua. Hari ini, Bukan Bilang Biasa akan hadir kembali bersama salah satu narasumber kita yang sudah ketiga kali mengisi channel Bukan Bilang Biasa, yaitu Lydia Samosir, yang saat ini berdomisili di Trier, Jerman. Hari ini, Lydia akan bercerita tentang pengetahuannya tentang au pair, proses perjalanannya, dan juga kesiapan-kesiapan yang dilakukannya sebelum dan juga pada saat
au pair dilaksanakan dan setelah au pair dilaksanakan. Kemudian pada sesi kedua nanti juga Lydia akan menjelaskan tentang Ausbildung. Selamat datang juga kepada Kak Elizabeth dan anak kami Iksora Kristi Grazia yang hadir dalam pertemuan ini. Semoga ini bisa menjadi sumber informasi, pengetahuan, dan persiapan untuk menggapai cita-cita. Oke, langsung saja kita ke Lydia untuk menceritakan atau menjelaskan tentang kedua hal ini. Silakan Lydia. Oh ya, oke Bang, makasih. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Aku langsung aja ya. Aku waktu itu au pair di tahun 2013, jadi udah cukup 8 tahun juga di Jerman sini. Waktu itu persiapannya sekitar 6 bulan. Sebenarnya nggak ada rencana untuk au pair ke Jerman waktu itu. Cuman karena aku waktu itu kerja sambilan, marketing di sebuah tempat kursus les bahasa Jerman. Jadi sekalian dapat informasi tentang kemungkinan ada au pair itu. Ya udah aku langsung ikut belajar karena dapet potongan harga juga, terus dapet banyak lah waktu itu fasilitasnya karena aku sambil kerja di situ pada waktu aku masih mahasiswa. Ya udah, jadi aku belajar level bahasa Jerman waktu itu A1 karena untuk menjadi au pair harus punya sertifikat bahasa A1 itu minimal. 6 bulan sebelumnya aku cari-cari di internet gitu ya, mana keluarga yang cocok. Waktu itu aku udah punya teman yang punya les bahasa Jerman waktu itu di Jatinangor. Dia yang ngasih tahu beberapa pilihan keluarga di beberapa kota gitu. Ya udah aku baca dulu profilnya, ada 3 waktu itu. 2 diantaranya dokter, 1 diantaranya pengusaha. Karena memang nggak semua orang Jerman boleh melakukan program au pair. Hanya orang-orang yang secara ekonomi baik dan secara hukum juga belum pernah melakukan tindakan kriminal yang berbahaya kayak gitu. Nah, dari antara 3 itu, aku tertarik 1 yang tinggal di kota Cologne. Di kota Cologne, kenapa? Karena di situ banyak kegiatan-kegiatan budaya di situ karena lumayan kota besar lah kayak gitu. Aku ngobrol-ngobrol, waktu itu masih via Skype ya, belum ada Zoom. Ngobrol sama anaknya, ngobrol sama mamanya, itu selama 6 bulan. Mungkin dalam seminggu itu sekitar 1 kali atau 2 kali gitu ya. Sambil kita juga ngobrol bagaimana pengurusan dokumen-dokumennya. Karena kesan pertama dengan mereka sangat baik waktu itu, jadi aku juga nggak menghubungi keluarga-keluarga yang lain. Waktu itu kan ada 3 ya option yang diberikan. Nah saat itu ya udah langsung ngobrol ke anaknya. Anaknya 1 waktu itu berumur 9 tahun, anak laki-laki. Jadi kalau di sini hitungannya itu udah masuk sekolah dasar dia, sudah mau lulus sekolah dasar. Itu salah satunya. Jadi waktu ngobrol-ngobrol dengan mereka pasti tanya kan. Yang paling ditakuti oleh mereka sebenarnya adalah bagaimana budaya kita di Indonesia dalam mendampingi anak-anak kayak gitu. Dan kalau dari kita tentu aja kita nanya secara detail apa tugas-tugas kita di sana kayak gitu. Karena kan dalam suatu hubungan yang baik itu harus ada timbal balik kan. Kita nggak bisa juga sebagai orang yang mau jadi au pair kita hanya pengennya apa aja terus kita nggak menghormati apa yang mereka harapkan dari kita begitu. Keuntungannya waktu itu dengan mereka semuanya baik-baik aja gitu. Aku nggak mesti mengurusi pekerjaan rumah karena waktu ngobrol-ngobrol mereka memang sudah ada asisten rumah tangga yang datang 3 kali seminggu. Aku hanya fokus untuk mendampingi si anak karena si anak sudah berumur 9 tahun, jadi dia banyak kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Nanti jam 4 ada nanti sepak bola, terus nanti bermain bersama teman, terus berangkat skateboard kayak gitu ya ke taman kayak gitu. Jadi banyak kegiatan, apalagi anak laki-laki kan. Jadi dia banyak gitu kegiatannya. Dan dia nggak suka di rumah. Nah, keuntungannya waktu itu keluarga ini terdiri dari ibunya adalah orang Amerika, bapaknya orang Jerman. Jadi di rumah itu berbahasa Inggris dan
dan di luar berbahasa Jerman. Tapi itu nggak bisa diterapkan ke semua keluarga ya. Waktu itu aku kebetulan aja seperti itu konstelasi keluarganya. Kemudian waktu perkenalan lewat Skype itu juga kita tanyakan, kita boleh kursus nggak, seperti apa kursusnya, bagaimana pembiayaannya, kayak gitu. Itu semuanya akan dicantumkan, harus tercantum dalam kontrak program au pair itu. Apa aja yang kita lakukan dan apa aja yang mereka sediakan, kayak gitu. Kamar seluas begini, dapat TV dan segala macam, kamar mandi sendiri dan sebagainya, itu harus jelas sekali dalam kontraknya. Nah, sewaktu itu sampailah saya di Jerman. Waktu itu sebelumnya saya tetap bayar tiket saya ke Jerman sendiri gitu. Karena kenapa ya? Karena waktu itu saya pengen aja gitu bayar sendiri. Nggak saya tanyakan juga ke keluarganya. Cuman belakangan ini ada juga yang saya dengar-dengar gitu dari au pair lain yang baru datang, mereka bisa dibayarin tiketnya datang ke Jerman. Cuman kalau saya sih lebih menjaga hubungan profesional aja gitu. Nggak mau terlalu banyak berutang budi di awal gitu ya. Nanti akhirnya malah ditelantarkan gitu di ujungnya. Lebih bagus fine-fine aja gitu di awalnya gitu, fair. Ya udah sampai pas kebetulan bapaknya bekerja waktu itu, baru pulang dari luar negeri juga, dan kita bertemu di Frankfurt dan berangkat bersama ke kota Cologne. Baik-baik, semuanya baik-baik. Sampai suatu saat ada kejadian juga yang saya kurang suka waktu itu, karena si anak yang 9 tahun ini sangat pintar ya, sangat pintar, terus dia berusaha untuk merendahkan saya. Secara anak-anak sebenarnya gitu. Sebagai anak-anak kan banyak gitu ya. Sedangkan di rumah aja kayak gitu. Cuman karena kita bukan keluarga asli, ada keseganan kan pas dari kita. Kalau di rumah kan kalau sama Kristi atau sama keponakan gitu, hey jangan kayak gitu. Tapi kalau sama anak orang, kita pasti di awal itu ada keseganan gitu untuk bilang tidak gitu ya. Jadi waktu itu seminggu pertama it's okay, saya masih mau mengenali lebih jauh. Akhir di bulan pertama saya mulai keberatan karena si anak ini sampai pernah waktu duduk di meja kita selalu makan bareng gitu setiap malam. Itu yang saya suka juga dari keluarga ini. Mirip-mirip keluarga saya lah di Aiknabara. Duduk makan malam bersama. Si anak ini bilang, aku nggak mau duduk sama Lydia, duduk dekat Lydia. Dalam bahasa Inggris ya, karena di rumah mereka bahasa Inggris waktu itu. Terus kenapa? Ditanya mamanya. Soalnya dia bau, jelek, gitu, banyak jerawatnya kayak gitu. Terus setelah itu saya di situ kenapa ya? Udah nggak apa-apa. Tapi setelah itu saya ngobrol ke ibunya gitu. Menurut saya itu salah Bu kayak gitu. Karena gimana ya? Kalau menurut saya orang nggak harus dihakimi secara penampilan kayak gitu. Dan saya rasa saya nggak bau, dia terlalu berlebihan kayak gitu saya. Setelah kejadian itu, tapi sebulan pertama itu dia selalu berulang-ulang begitu, seolah-olah kayak biasalah anak kalau ketemu orang baru kan pasti ada aja gitu alasannya supaya nggak kenal sama kita gitu, maunya sama mamanya aja sama papanya gitu dibuat-buat. Sebulan itu setiap hari Jumat dia nggak mau karena di situ ada papanya kalau hari Jumat, kalau hari lain papanya sering keluar negeri. Jadi dia merasa pembelaan ada papanya kayak gitu kan, merasa oh ada backingnya nih kayak gitu. Tapi akhirnya saya ngobrol, terus si ibunya ngobrol juga ke bapaknya. Terus akhirnya kita ngobrol gitu secara dewasa gitu, tapi anaknya nggak ada. Terus saya sampaikan di situ kalau memang nggak cocok dengan anaknya, saya bersedia untuk mengganti keluarga. Saya udah cari-cari juga keluarga dalam sebulan itu kayak gitu, udah ngobrol-ngobrol waktu itu lewat website internet. Karena saya nggak suka memaksakan diri kalau saya nggak berbuat kesalahan apa-apa. Kalau memang nggak cocok ya udah gitu, dunia nggak akan berakhir gitu ya. Jadi cari aja yang lain gitu. Terus sesudah itu ternyata saya bilang saya akan cari yang lain nggak apa-apa. Nah setelah ngobrol itu secara dewasa, ibunya menegur anaknya karena ternyata budaya di sana itu anaknya tidak akan dibatasin apapun kalau memang belum ada keberatan dari seorang yang bersangkutan gitu. Setelah saya mengungkapkan bahwa saya keberatan dengan perlakuan si anak seperti itu, akhirnya keluarga ini baru ngobrol dengan anaknya. Juga secara dewasa gitu ngobrol juga, tapi tanpa saya. Barulah sejak itu si anak berubah total. Dan saya jadinya tidak jadi, walaupun saya udah menghubungi keluarga yang baru waktu itu ya.
Tidak jadi pindah dan si anak ini jadi sangat respect dengan saya dan sejak saat itu hubungan saya dengan anak menjadi sangat baik karena si anak jadi terbuka kan. Kalau si anak nggak terbuka dari awal kan dia pasti menganggap kita kayak orang lain terus. Tapi setelah itu dia percaya sama saya dan saya menghabiskan waktu yang sangat indah di keluarga tersebut. Begitulah secara garis besar kegiatan au pair saya. Saya boleh kursus, bahkan waktu itu saya mengikuti kegiatan-kegiatan orang Indonesia juga di sini, orang-orang Jerman, karena di Jerman sini banyak banget kegiatan-kegiatan budaya yang gratis, apalagi untuk au pair atau mahasiswa, karena mereka tahu kita gajinya nggak banyak, begitu. Selanjutnya setelah au pair, karena saya waktu itu di rumah belajar bahasa Inggris, saya ikut ujian bahasa Inggris, lebih memfokuskan kepada ujian TOEFL. Sudah selesai, maka setelah selesai au pair, saya waktu itu ikut FSJ, Freiwilliges Soziales Jahr. Itu kayak sukarelawan gitu ya untuk setahun. Di situ saya baru kursus bahasa Jerman secara intensif. Setelah kursus bahasa Jerman, baru saya mengikuti yang namanya Ausbildung. Ausbildung itu di sini kayak akademi kalau di Indonesia, atau kayak diploma ya. Walaupun di Jerman arti diploma berbeda, jadi nggak bisa disetarakan. Di sini tuh setiap pekerjaan harus mempunyai sertifikasi. Dan salah satu cara sertifikasinya adalah melalui program Ausbildung. Saya mengambil asisten medis waktu itu. Dari 3 tahun saya memperpendek menjadi 2 tahun. Karena nilainya bagus dan saya pernah sarjana S1 di Indonesia yang diakui di Jerman. Jadi bisa dipotong gitu. Selama Ausbildung ini juga sama gitu, ada hal-hal yang kurang mengenakan, apalagi untuk selama kita nggak bisa bilang tidak, mereka pasti berusaha untuk melihat batas kita sebagai seorang pribadi, di mana yang boleh, mana yang tidak boleh gitu. Untungnya waktu itu saya sudah cukup dewasa ya pas datang ke Jerman, jadi saya harus ngobrol gitu, harus bicara 4 mata. Waktu Ausbildung bahkan saya harus berurusan dengan pengacara waktu itu karena kepala dokternya waktu itu meninggal secara tiba-tiba. Nah, waktu meninggal ini kan berarti kita kehilangan pemberi kerja kan, dan secara otomatis karyawan-karyawan lain ingin mempertahankan pekerjaannya gitu. Jadilah sikut-sikutan mereka kan. Padahal secara hukum saya tidak boleh dipecat karena kita masih anak didik kayak gitu. Ausbildung itu kan program anak didik kayak sekolah kayak gitu. Jadi nggak bisa dipecat. Nah, setelah itu berurusan dengan pengacara, akhirnya beres. Mereka kasih waktu saya untuk mencari pekerjaan baru, dan ternyata pekerjaan baru di rumah sakit Kristen waktu itu sungguh membuat saya bahagia justru karena banyak yang bisa saya pelajarin dan saya diberi kesempatan atau tanggung jawab yang besar di sana. Saya suka sekali. Begitu sih secara garis besar. Kalau untuk dokumen-dokumen atau apapun nanti bisa juga kita tulis gitu ya, apa aja sih daftar dokumen yang harus disertakan waktu mendaftar. Kayak gitu secara garis besar, Bang. Pengalaman saya sebagai au pair dan sebagai Auszubildende. Oke, terima kasih Lydia untuk penjelasannya singkat dan padat. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ini Bapak Tua mau menyapa Kak Fani dulu, Bang Gama dan Ade Elaine. Selamat datang dan selamat bergabung di channel Bapak Tua ya nak, namanya bukan bilang biasa. Semoga Fani, Gama, dan Elaine mendapatkan nanti informasi dan boleh bertanya sama Tante Lydia. Nah, saatnya kita untuk bertanya dulu. Mungkin kesempatan pertama aku berikan kepada Kak Elizabeth yang ingin bertanya. Silakan di-unmute dulu Kak mikrofonnya. Unmute dulu Kak, mikrofonnya belum kedengaran. Halo Kak Sabet. Gambar mic-nya, mikrofonnya. Yang sudut, ya, oke. Udah. Silakan Kak. Kalian di situ pagi ya, kalau di sini udah sore. Selamat sore, salam kenal ya. Iya Kak, sama-sama Kak. Iya. Makasih buat penjelasannya. Memang ini kedua kali
cerita-cerita tentang Ausbildung, Aufar gitu. Satu kemarin kan Leng juga yang menjembatanin dengan si siapa Pangaribuan itu. Robin Robin, Pangaribun. Ya. Robin, ya. Jadi sedikit banyak aku udah dapat gambaran lah, udah dapat gambaran. Jadi aku mau nanya sama Lydia sekarang ini kan, memang ada perbedaan dengan Sarah karena Sarah itu kalau Lydia kan dia berangkat ke sana itu dari S1, udah punya tamatan S1. Sementara Sarah ini kan masih tamat SMA ya, tamat SMA belum sempat kuliah. Nah, aku mau tanya seperti ini. Kan memang kalau pergi ke negara orang gitu kan kita harus lengkapi banyak dokumen gitu kan. Kalau di Jerman itu ada nggak batasan umur untuk masuk ke Ausbildung itu? Karena gini, sekarang kan kendalanya si Sarah ini, undang-undang kita ini katanya kalau mau mengurus visa harus 20 tahun ke atas. Sementara Sarah ini kan bulan 3 tahun depan baru 20. Jadi jadi itu kendalanya pertama. Di samping ya situasi COVID sekarang kan. Ya, situasi COVID. Jadi memang seperti maksudnya usia untuk Ausbildung di sana itu berapa? Sebenarnya kalau untuk Ausbildung di sini nggak dibatasin, Kak. Karena waktu aku juga Ausbildung, minimalnya juga nggak dibatasin karena sistem Ausbildung itu di sini itu seperti tamat. Di sini sistem pendidikannya itu sangat fleksibel. Yang pertama, kalau mereka mau studi jadi mahasiswa boleh, terus bisa juga langsung bekerja gitu, dan bisa dari kelas 12. Kalau di Indonesia itu seumur-umur 16 tahun. Jadi di kelasku juga bisa gitu umur 16 tahun. Tapi kan kita harus cek dulu. Kalau umur 16 tahun harus ada orang tua yang mendampingi di sini. Itu secara hukum seperti itu. Makanya orang Indonesia nggak mungkin di bawah umur datang ke Jerman kalau memang nggak ada yang menjamin di Jerman, yang nggak ada yang mendampingi kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja kalau untuk Ausbildung malah nggak ada batasan umur dan umur 16 tahun, 15 tahun sudah bisa Ausbildung gitu kalau pertanyaan kakaknya. Ya. Iya, berarti pihak Indonesia, undang-undang Indonesia yang sebenarnya membuat anakku ini belum bisa pergi karena itu harus 20 tahun kan. Harus 20 tahun. Jadi nunggu 20 tahun lagi pula ya aku positif aja lah berpikir karena juga sekarang situasinya COVID kan. Gitu. Terus dia ini sebenarnya ceritanya ada mirip dengan Lydia. Jadi dia ini sebenarnya gini programnya dari tempat lesnya itu dia kan udah selesai les nih, udah ada sertifikatnya. Terus dia ini ceritanya nanti kalau udah selesai semua di sini surat menyuratnya, administratifnya, selama setahun dia menjadi tenaga sukarela selama setahun dan wajib mengikuti seminar dan mendapatkan sertifikatnya sebanyak 25. 25 sertifikat. Nah, baru tahun depannya mereka yang menentukan Sarah ini mau ditempatkan kemana gitu. Oke. Kalau dari cerita kakak ini barusan ya, anak kakak ini bukan untuk program au pair, karena kalau au pair itu programnya adalah mendampingi seorang anak di sebuah keluarga yang kita anggap seperti keluarga kita sendiri ya. Kalau dari cerita kakak yang Sarah akan jalanin itu ada namanya sukarelawan yang setahun itu, Freiwilliges Soziales Jahr
itu namanya. Ada beberapa jenis, tapi itu secara garis besarnya. Jadi 1 tahun di sini tuh diberi kesempatan anak-anak sebelum menentukan tujuan hidupnya gitu. Biasanya yang baru-baru tamat SMA kan belum tahu mau jadi apa nih. Ya, Gitu. Ada kegiatan itu gitu. Jadi lebih ke praktek. Misalnya di panti jompo, panti asuhan, atau di mana di panti untuk orang cacat seperti itu. Itu. Jadi kalau di situ sebaiknya juga ditanyakan Kak nanti, karena di situ udah yang Kakak perlu tahu ya nanti. Karena kalau nanti ini tidak sesuai nanti nggak bisa gitu. Yang pertama, apakah dia punya tempat tinggal diberikan oleh yayasan itu. Yang kedua itu penting ya, karena kalau terus berapa uang jajannya dikasih. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, apakah asuransi termasuk di cover? Ya, itu yang 3 itu sangat penting karena tanpa 3 ini ada kemungkinan nanti visanya ditolak, kayak gitu. Ya. Tapi jadi itu Freiwillige Soziales ya yang Kakak cerita. Oh, berarti ada ya? Ada. Memang yang ini apa sih namanya ya? Kalau dari sini ya, yang bawa dia gitulah, apa sih? Istilahnya aku lupa pula ya. Agen, yayasan, agentur. Agennya. Agennya apa ya? Udah biasa menangani kayak gitu. Nah, ya aku mau cerita sedikit. Sarah ini sebenarnya dibiayai oleh opung borunya. Dan biaya les semuanya dan biaya paspor, visa, sama tiket keberangkatan semualah itu udah lunas semua. Tinggal menunggu di sananya permintaan dari Jermannya. Gitu. Sementara kan ada juga apa ya? Cucu yang diangkat opungnya ini gitu. Opungnya dulu kan kerjanya kayak yayasan GKPI yang mengurusi anak yatim piatu. Nah, ada yang dianggapnya jadi cucunya gitu. Nah, si Yohana namanya. Nah, si Yohana ini semuanya udah selesai tahun lalu. Tapi belum berangkat sampai sekarang gitu kan. Karena katanya pertama kali itu COVID yang tahun lalu itu kan. Terus ya pihak Jerman nggak ada boleh mendatang gitu, memasukkan orang gitulah istilahnya. Jadi opungnya ini berkeinginan mereka ini nanti sama bareng perginya gitu. Jadi terus tempatnya juga harus sama gitulah opungnya ini. Jadi memang opungnya ini percayalah ke agen ini. Aku kan nggak tahu menaunya aku itu soal-soal itu. Cuman setidaknya aku tahulah ceritanya dikit-dikit. Jadi apa ya? Aku sekarang berpikirannya gini sekarang. Berarti ya anakku belum berangkat itu ya karena belum cukup umurnya gitu aja. Kalau itunya visanya kan kayak tadi itu katanya harus kalau belum 20 harus ada pendamping yang menjamini di sana gitu kan. Yang menjamini. Di mana? Opungnya di mana, Kak? Di Indo atau di Jerman opungnya? Di Indo opungnya. Tapi maksudnya opungnya udah serahkan semua ke agen itu gitu. Kayak mana itu ceritanya? Jadi ini gimana ya aku bilang, aku nggak mau menjelek-jelekan agen. Cuman kalau memang opungnya sudah berpengalaman dan punya hubungan baik dengan agennya ya nggak apa-apa gitu. Cuman kalau aku di sini kan banyak berhubungan sama anak-anak orang Indonesia juga ya Kak ya. Sering mendampingi mereka juga gitu kalau mereka ada masalah gitu. Seringnya memang agennya ini melepaskan si anak setelah dia sampai di Jerman. Yang terjadi sering banget. Tapi si anak tidak mengetahui hal itu waktu di Indonesia. Dia merasa si agen ini akan mendampingin dia terus selama di Jerman gitu. Itu permasalahan. Jadi salah paham aja gitu apa tugas-tugas agen dan apa yang harus dia lakukan selama di Jerman. Itu yang membuat jadi miskomunikasi kayak gitu. Jadi
kalau aku pikir, karena sebenarnya di Jerman ini tidak ada sistem agent. Oh, Jadi di Jerman ini nggak ada sistem-sistem agent. Agent itu adanya di Indonesia. Di sini ada namanya yayasan. Jadi langsung ke yayasannya kayak gitu. Jadi nggak ada gitu ya agen yang mendistribusikan gitu, nggak ada di sini. Kayak gitu. Jadi makanya si agent yang dari Indonesia ini pun tidak bisa melakukan apa-apa di Jerman karena memang nggak diakui gitu di Jerman. Seperti itu, Kak. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau memang opungnya sudah percaya dan kenal baik dengan orangnya ya nggak masalah. Cuman kan memang untuk agent ini kan harus membayar lebih. Padahal fungsinya di Jerman itu tidak ada. Kalaupun mereka mau mendampingi anak-anak ini di Jerman, itu hanya negosiasi secara Indonesia gitu, tapi tidak secara hukum Jerman. Jadi ketika nanti terjadi kesalahan kontrak, hukum Jerman tidak akan tidak punya tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Itu. Jadi aku seringnya misalnya mereka udah bayar 20 juta untuk agen, terus mereka nggak tahu harus kemana. Nah, mereka harus menyelesaikan itu di Indonesia karena di Jerman ini tidak terdaftar gitu si agen ini. Itu, ya Kak. itu. Aku makanya kan aku kayak mana ya maksudnya ya. Itu kok aku aja terkejut dengan nominal itu. Anakku cerita, aku terkejut dengan nominal itu. Kenapa? Cuman aku bertanya memang dalam hati, kenapa yang si Yohana aja udah 1 tahun yang lalu belum berangkat. Cuman kayak aku nggak punya kapasitas gitu kan. Terus aku ceritalah sama ada temenku yang dulu udah pernah juga ke Jerman, kan? Dia dari OVAR itu. Jadi dia cerita pengalaman dia lah gitu. Dia juga bingung kan? Tapi saran dia, kalau gitu Kak, daripada sayang duitnya, ditunggu aja dulu. Gitu saran dia. Sementara anakku ini kan di sini udah kerja dulunya. Tapi karena ya impian lah ya, namanya impian kan. Jadi ini kan udah bulan 7. Artinya dari Januari sampai bulan 7 udah 7 bulan ya. Udah 7 bulan ini berlalu. Dia dalam keadaan tidak kerja. Maksudnya gini, memang kan untuk mendapatkan sesuatu kan kita harus mengorbankan yang satu gitu. Nggak mungkin berbarengan gitu kan. Kayak gini, Kak. Justru di sini sistemnya agak berbeda ya di Indo sama di Jerman ya. Kalau di Jerman itu, halo Kakak, kayaknya internetnya ya, Kakak Elizabeth. Halo, cek Kak Sabet, terkoneksi nggak? Halo, cek sambil menunggu. Kita nunggu aja. Kita mana tahu ini ada pertanyaan dari Kak Iksora, Bang Gama, Kak Dela, Kak Fani. Ada yang mau ditanyakan sama Tante Lydia, kini saatnya. Kalau kalian mau mengikuti jejak Tante Lydia. Aku nyambung dikit tadi sama yang itu ya. Bedanya sistem di Indonesia sama sistem budaya di Indonesia sama budaya di Jerman. Kalau budaya di Jerman ini, jangan dulu kita putus kontrak. Jadi harus ada rencana A dan rencana B gitu. Karena kita tidak boleh memfokuskan diri pada satu rencana aja. Karena nggak semuanya akan berjalan sesuai yang kita mau gitu. Nah sayangnya anak si Kak Elizabeth ini udah sempat berhenti kerja pula atau berhenti kuliah apapun itu gitu. Kalau nanti di sini gitu, ini tips aja ya buat rekan-rekan semuanya. Jangan putus kontrak dulu kalau yang satu belum jadi gitu. Harus ada 2 atau 3 rencana lah kalau bisa kayak gitu. Jadi, ini kakaknya, halo Kak, udah Kak Elizabeth udah ini nyambung lagi ini. Kak Sabil dengar? Iya. Apanya mic-nya di unmute Kak, silakan Kak. Penjelasan Lydia, silakan Lid. Mikrofon kakak masih mati Kak, aku nggak dengar suara kakak. Bisa Kak mic-nya? Sekarang aku dengar. Apa tadi Kak? Jadi sebaiknya posisiku ini kayak mana ya? Aku tadi kan kita terputus nggak dengar. Ya.
Sebaiknya aku posisinya jadi kayak mana ini? Yang pertama aku jelaskan dulu karena COVID ya. Memang benar, COVID ini merubah beberapa sistem gitu di Jerman. Yang pertama prioritas orang Jerman sini sistemnya pasti memprioritaskan orang aslinya gitu. Apalagi untuk bekerja dan nanti kalau rencananya si Sarah masih mau Ausbildung kayak gitu ya. Karena Ausbildung itu kan adalah proses sertifikasi pekerjaan. Seperti itu. Nah, dipersulit pasti itu udah pasti ya. Ada 20% dipersempit seperti itu untuk orang-orang dari luar Jerman. Jadi itu pengertian dari kakak lah. Yang kedua, memang agak mencurigakan kalau yang kakak bilang karena untuk berangkat ke Jerman itu harus semua dokumennya ada. Jadi kalau dia bilang gitu misalnya, oh ya dia ini akan berangkat dalam setahun itu terlalu panjang kak waktunya. Yang pertama dia harus ada tiket pesawat. Nggak mungkin tiket pesawat dipesan 1 tahun sebelumnya. Nggak mungkin banget. Jadi tanpa tiket pesawat pasti nggak ada visa. Itu yang kedua. Itu ya. Jadi kalau misalnya si agennya bilang, oh semua sudah baik-baik saja, visanya udah ada, kalau aku sih masih agak curiga, kalau perlu minta buktinya kayak gitu. Karena kalau menurut aku itu ganjil sekali. Itu yang pertama, tiketnya belum ada dan nggak mungkin dipesan 1 tahun. Yang kedua, minta aja kak kontraknya. Kalau memang sudah ada kontrak, kan ada kalau sebagai Freiwilliges Soziales Jahr pun itu akan ada kontraknya hitam di atas putih dan akan dikirim lewat email kayak gitu. Jadi udah ditandatangani dari sana, ditandatangani dari pihak kedua. Si Sarah pun harus menandatangani. Itu nggak akan berlaku, kontrak kerja ini nggak akan berlaku kalau Sarah nggak menandatangani. Jadi itu kakak perlu lihat dengan mata kepala sendiri. Bolehlah lewat email atau seperti apa kayak gitu. Sehingga nanti situ nanti kakak ada lihat gitu, siapa sih yang mempekerjakan Sarah, bukan mempekerjakan, siapa sih yang menjadi yayasan untuk sukarelawan itu nanti di Jerman. Dan itu kakak bisa hubungin langsung gitu. Karena sudah dikatakan tadi di Jerman nggak ada sistem agen gitu, pasti menghubungin langsung. Jadi agen yang kakak ceritakan tadi itu adalah orang Indonesia atau orang yang berada di Indonesia yang mengurus secara online juga semua halnya gitu yang bersangkutan dengan dokumen itu. Jadi itu yang mesti kakak lakukan sekarang. Jadi cek kontrak kerjanya, dan di kontrak kerja itu nanti seperti yang saya bilang akan ada dokumen-dokumen yang perlu, dan apakah sudah ditandatangani. Kalau menurut saya itu belum ditandatangani. Iya, belum. Karena memang kan ya logika lah ya. Kan ngurus visa kan ke Jakarta. Tapi ini aku kadang-kadang itulah serba salah ya. Kan karena opungnya yang mempercayai itu semua. Kayak aku nggak punya kesempatan gitu. Tapi aku kan punya logika gini ya. Opungnya udah bayar itu semua. Udah bayar itu semua, blub gitu. Sementara kan belum dijalanin gitu. Kalau aku memang ya kayak tadi yang aku bilang itu bukan uang sedikit. Mungkin dari opungnya tuh uangnya nggak sedikit kan gitu, tapi sama aku itu sedikit dan itu kayak menghancurkan ini kan anakku gitu kan, maksudnya gini kan dia itu harapan satu kayak di PHP-in gitulah ceritanya gitu kan. Sementara dia kan di sini juga produktif kan, maksudnya ya dia pun bekerja sebelum itu gitu, artinya dia mengorbankan pekerjaannya untuk ini gitu. Nah dia udah berharap banyak, tiba-tiba seperti ini kejadiannya. Jadi, dan sekarang itu kan karena ya di Indonesia kan PPKM sekarang ini di Medan ini juga udah luar biasa. Untuk mencari kerja itu susah, gitu. Mencari kerja itu susah. Kayak ini kayak tadi dia udah jatuh lamaran 1 hari 5, kan? Maksudnya untuk dia udah betul-betul kayak agak down, aku tengok gitu. Jadi aku kan posisinya serba sulit kan. Kayak aku mau mengharapkan yang satu, tapi satu lagi nengok anakku aku nggak sanggup gitu kan. Maksudnya, iyalah kan. Maksudnya kita ini kan karena sesuatu yang apa ya, yang mau dikejarnya sebenarnya kita berharap dan bersemangat kan gitu kan. Ya kalau aku pikir kak ya udah dukung aja si Sarahnya untuk cari kerja, karena kalau dia udah ada sertifikat bahasa nanti prosesnya pun kalau memang jadi gitu dibuka kembali jalur-jalur itu gitu ya, itu prosesnya cepat
6 bulan. Kalau memang dia udah bisa bahasanya juga, udah ada dari Gute sertifikat bahasanya A1, nggak perlu ujian lagi. Jadi dia udah bisa sambil kerja aja sekarang kalau memang dia mau ya Kak. Nggak usah 100% menggantungkan harapan pada ke Jerman. Kalau mau dia itu tadi nyoba jalur lain yang dia bisa cari secara sendiri, kayak misalnya au pair itu tadi. Sedangkan freiwillige Soziales Jahr pun orang bisa cari sendiri tanpa harus menggantungkan harapan kepada si agen tadi itu. Cuman ya itu, kalau opungnya sudah bayar, ya kalau mau direlakan atau itu nanti urusan opungnya gimana kan. Mereka kan ada surat juga, surat menyurat. Kalau nggak jadi berangkat bisa dikembalikan atau tidak bisa dikembalikan, itu kan nanti urusannya si opung dengan si agen itu tadi gitu. Ya, Itulah jadi berarti susahnya. posisiku cari aja ya. Kalau Cari berarti aja, posisiku cari aja yang secara lain ya. internet. Iya, cari aja. Yang tanpa menggunakan agen, Kak. Kalau memang Sarahnya masih mau. Atau ya udah dia bekerja aja di Indonesia sambil-sambil kan pulang sekolah bisa internet. Karena memang waktu di sini sama waktu di Indonesia tuh apa kan beda gitu. Jadi nggak perlu langsung kayak gitu. Sambil cari-cari aja. Kalau lebih baik sebenarnya kalau menurut aku ya Kak ya, memang ini adalah iming-iming para agen di Indonesia. Mereka selalu mengatakan ya di Jerman mereka akan sukses kayak gitu kan. Oh, bisa ke Jerman gampang, di Jerman itu enak. Kalau dari 100% itu yang bertahan di Jerman itu paling berapa orang gitu Kak. Kebanyakannya pun bertahan di Jerman ini karena nikah ya. Seringnya itu pun nikahnya juga nikah di atas kertas ya. Jadi kalau dan itu nggak hanya dari Indonesia, banyak dari negara Latin, dari negara Ukraina dan segala macam. Itu banyak gitu, Eropa Timur pun banyak. Cuman yang perlu kita tanya, mungkin si Sarah pengennya apa ya? Kalau memang dia pengennya apa gitu, pengen keluar dari Indonesia, pengen kemana gitu. Dan nggak mesti ke Jerman kok, dengan surat bahasa Jerman itu dia bisa misalnya ke Austria, ya itu juga negara berbahasa Skandi. ke Swiss, iya gitu. Jadi nggak negara mesti Skandi. menggantungkan harapan kepada si agen itu yang sudah meng-PHP-kan selama 1 tahun atau 7 bulan yang kakak sebut tadi itu ya. Iya. Kayak gitu Kak, kalau menurutku seperti itu. Iya sih, tapi aku pun kayak ada gini sih, maksudnya bukan ketakutan ya, bukan ketakutan, maksudnya kayak rasa sayang duit itu gitu. Ya. Bayangin aja, untuk biaya les dia itu 25 juta loh. Itu kalau menurut aku ya Kak ya, itu di sini bahasa Jermannya ada Geldabzockerei, itu seperti mafia sebenarnya, mafia yang mengatakan oh si anak akan berbahagia di Jerman, akan seperti ini nanti akan dilindungin begini. Itu Kak, jangan jangan terlalu percaya dengan kalimat-kalimat seperti itu gitu. Harus melalui motivasi si anaknya sendiri gitu. Dan memang si anaknya juga harus tahu apa yang berbeda dari Indonesia dan Jerman yang seperti saya sampaikan tadi gitu. Harus berani bicara, harus ada surat-surat seperti surat kontrak tadi aja gitu. Terus kalau ada duit-duit di sini tuh nggak berlaku yang namanya duit-duit pelicin. Itu di sini nggak berlaku. Jadi kalau si agen ini bilang nanti gampang itu kita bisa kasih ke embassy-nya konsulatnya atau seperti itu supaya cepat urusan visanya, itu nggak ada seperti itu tuh nggak ada. Jadi jangan menggantungkan harapan kosong. Kalau aku pikir sih di Indonesia juga gerakan sukarelawan lebih baik lah bermasa depan kalau memang si Sarahnya cuma mau ngambil Ausbildung ujung-ujungnya gitu ya. Karena apa sih yang dia inginin berada di Jerman? Dia pengen hidup di Jerman. Dia pengen apa gitu. Karena di Indonesia pun mungkin dia lebih baik hidupnya nantinya gitu ya. Bisa sekarang misalnya sekolah atau menikah atau apapun, les gitu ya. Atau buka toko atau apapun dengan 25 juta itu bisa jadi modal kan sebenarnya kayak gitu. Tapi sekarang jadi itu seolah nggak jelas kan gitu. Itu hanya uang les. Ya. Uang visa. Itu hampir 100 loh. Ya, aku percaya kakak karena banyak sekali yang seperti itu di sini kak. Kasian kalau aku bilang banyak sekali orang Medan, orang Sumatera Utara itu yang dari kampung, dari mana itu banyak sekali yang terkena. Aku pun makanya kan serasa nggak rela gitu kan, maksudnya memang bukan uangku, tapi kan maksudnya serasa nggak rela gitu. Kayak aku merasa juga aku kayak nggak ada nggak ada ruang untuk bicara.
Padahal dari awal aku udah bilang, itu biayanya berapa. Aku dari awal udah memang betul-betul pahit-pahit ngomong. Jangan di tengah jalan itu ceritanya nggak enak. Kayak ada feeling gitu. Udah Iya, tenang Kak, aja ada gini. feeling. Kak, udah tenang aja gini gitu. Ternyata kan, apalagi aku kan sendiri gitu kan. Aku cepet kali melo gitu. Kalau anakku tanda kutip gitu, aku kalau digituin merasa aku itu anakku tuh disakitin gitu. Nanti pun dia di Pengennya sini, Kak, banyak kesempatan untuk disakitin loh, Kak. Jadi jangan Kakak pikir nanti di sini dia langsung berbahagia gitu. Dia pasti enggak. banyak disakitin. Jadi harus hati-hati memang. Di sini Iya, pun maksudnya banyak gini. orang yang rasis segala macam ya. Aku percayanya anakku itu kuat. Karena kan taunya aku dia modelnya seperti apa gitu. Strong woman lah sebenarnya. Tapi maksudnya ada orang gitu kan yang maksudnya aku dengar lah gitu. Aku pengen gampar tau enggak gitu. Kau itu mempermainkan kan gitu kan. Secara kau itu mempermainkan, tapi kayaknya aku nggak bisa gampar kan. Karena tidak berhubungan langsung itu maksudnya. Kalau tadi itu berhubungan langsung dengan aku kan, aku tinggal datangin kan. Ya. Tinggal datangin minta pertanggungjawaban gitu. Ini ada yang opungnya mertuaku gitu, sosok yang kayak penghalang gitu di depan, kan susah kan. Sementara anakku ini kayaknya ya kayak terkatung-katung gitu, kesini enggak kan gitu. Dia mau kesini kan pikirannya jadi ini susah gitu. Jadi aku pun kayak mana gitu, ya ini udah bulan 7 kan, sementara dia bulan 3 itu udah selesai lesnya. Kan Udah ujian. ini udah ujian, udah lulus juga, nilainya yang terbaik. Dan itu aja sebenarnya kan ujiannya online. Nah, ujian online itu dia cuman ngumumin udah lulus gitu. Ini anakku ini memang orangnya nggak tahu lah entah kayak mana. Dia chat itu yang penyelenggara ujian. Dia bilang gini, memang sudah kalian beritahukan kalau aku lulus, boleh nggak kalian kirim sertifikatku? Itu dia. Terus udah dapat. Udah dapat, udah di print dia kan. Terus dia kasih tahu sama tempat lesnya itu, miss-nya itu ngomong gini, berani kali kau Sarah katanya. Lah, kan aku kan itu hakku kata dia. Itu hakku katanya. Kalau lulus ya tunjukkan sertifikatnya. Sementara orang itu yang miss-nya itu dan agen itu kan seharusnya orang itu kan karena Sarah ini kenal ke situ kan karena orang ini ya. Tapi kan ini Kak surat sertifikasi ini harus dari Goethe Institut. Iya, Goethe. Ya, oke, siap. Oke. Dan udah benar berarti. A1 atau A2 ya? Karena untuk Freiwillige Sozialisiar itu biasanya A2 levelnya. A2. Okay. A2. Terus dia les lagi untuk kayak B1 ya? Ya, oke. Dia udah les lagi untuk B1. Itu sebulan udah selesai. Udah ujian. Jadi belum ujian. Jadi aku bilang gini, ujian aja aku bilang. Maksudku aku ini kayak apa ya? Kayak maraton gitu. Sampai aku bilang sama anakku, kalau Miss dan Ibu Bernadette itu, maksudnya agent itu, nggak jelas, Mama punya temen loh gitu. Maksudnya gini, aku harus dukung anakku. Mungkin dia kan punya impian seperti harus ke situ, aku harus dukung kan. Artinya memang waktu bulan 5 itu aku udah ambil kayak keputusan gitu. Karena gemesnya aku gitu kan. Keluar ngomonganku sama anakku. Kalau memang nggak jelas gitu, Mama punya temen loh gitu. Itulah ceritanya sama Robin Pangoribuan itu. Kan terus dibilang harus ada pendamping. Nah, aku juga bilang sama Ayung, ya udah kalau memang butuh pendamping, tolong kalau bisa dia bisa menjamin di sana, aku mau bayar gitu. Maksudnya gini, itu uang
uang yang udah keluar itu kuanggap itu bukan uangku, itu kuanggap uang opungnya. Aku mau ambil langkah, ini uangku, mau memberangkatkan anakku gitu. Gitu. Oke, aku ngerti. Ya. Seperti yang kakak bilang tadi, di Jerman ini nggak ada sistem agentur. Kalaupun agenturnya itu ada, itu langsung dari yayasannya, ada divisinya kayak gitu. Dan itu biasanya dibayar bukan dari orang perorangan seperti kakak kayak gini. Jadi kakak nggak usah khawatir sebenarnya, karena yang membayar itu adalah si yayasan, karena mereka yang memerlukan tenaga kerja. Makanya kalau nanti si orang Indonesia ini juga agen yang adalah perpanjangan tangan yayasan dari Jermannya itu langsung, dia itu dapat sokongan duit juga gitu dari yayasan di Jermannya gitu. Tapi kalau menurut aku itu nggak bakal lah, kayaknya nggak mungkin banget gitu. Yayasan Indonesia, kecuali dia memang yayasan Caritas kayak gitu ya, memang yayasan Jerman gitu yang ada di Indonesia gitu. Itu seperti itu, atau Caritas lah, atau Save the Children atau apalah yang sangat besar gitu, organisasi internasional kayak gitu. Tapi kalau untuk agensi-agensi yang cuma 2 orang atau 1 orang itu pasti nggak ada izinnya di Jerman dan nggak dapat potongan uang juga dari yayasan di Jerman itu. Ya udah, yang benar yang kakak bilang tadi, si Sarah bisa masuk Facebook group, itu banyak kok informasinya dari Facebook group. Bahkan di situ nanti udah ada yayasan-yayasan mana saja yang memerlukan tenaga sukarelawan, itu udah ada di situ. Apalagi kalau dia udah ada sertifikat bahasa A2, kalau dia nanti bisa B1 juga, itu menjadi nilai lebih untuk dia. Kalau dia memang masih mau ke Jerman. Tapi kalau menurut aku di Indonesia pun orang bisa memiliki masa depan yang cerah kok, tergantung anaknya. Apalagi kalau kakak bilang tadi dia tuh strong woman kayak gitu ya, dia ngerti mana yang menjadi haknya dan mana yang menjadi kewajibannya. Aku kira itu udah jadi nilai lebih dari si Sarah ini tadi kayak gitu kak. Sekarang ya itu aja, kalau aku pikir nggak usah bergantung lagi dengan si opungnya, sambil aja gitu, jangan sampai yang satu ditutup, rencana B-nya harus ada gitu, rencana keduanya harus ada ya kak. Kayak mana ya, aku orang awam kan, nggak ngerti kan. Sama kak, aku juga orang kampung kok, aku dari Enabara, dulu juga nggak tahu apa-apa, sama aja. Iya, sampai dia pun sampai adiknya pun bilang gini, kau gara-gara les bahasa Jerman rusak bahasa Inggrismu katanya kan. Memang iya, karena bahasa Jerman dan bahasa Inggris itu bertolak belakang banget cara berpikirnya kalau ngobrol. Jadi sebaiknya biasanya seperti itu. Dia memang bahasa Inggrisnya pun autodidaknya. Kalau bahasa Jerman ini memang belajar dia, itulah belajar itu. Dan itu yang aku belum bilang, dia tuh belajarnya 10 jam loh satu hari waktu les itu, betul-betul di push gitu sampai sakit lah pokoknya. Jadi maksudnya kenapa dia lakukan itu kan karena dia punya impian. Gitu. Iyalah. Itulah ceritanya. Iyalah kak, kalau memang masih muda kenapa nggak dicoba kan gitu ya. Apalagi masih 18 tahun, bisalah dicoba lah segala hal. Tapi yang berurusan, jangan mau pokoknya menggantungkan hidup kita pada agensi-agensi yang nggak jelas, itu kan. Harus berani bertanggung jawab pada pilihan sendiri, karena semua informasi udah ada di internet dan segala macam. Apalagi dia udah bisa berkomunikasi. Level A2 itu udah bisa memperkenalkan diri dan udah bisa ngobrol gitu, sepatah dua patah kata itu udah bisa. Jadi dia sebenarnya udah bisa ngobrol langsung dengan si Goethe Institutnya, dengan si pemberi kerjanya di yayasannya. Jadi ngapain membutuhkan agensi-agensi lagi? Gitu. Dia kan udah presentasi. Dia presentasi dulu itu kan 3 kali presentasi. Aku kan nyaksiin. Kalau menurut aku untuk pemula seperti dia ya udah good lah memang. Kan sebelum ujian itu ada 3 kali presentasi. Jadi orang tua diajak gitu. Jadi aku lihat gitu kan. Terus orang tua kasih pertanyaan dan penilaian kepada anak itu gitu. Ya aku pikir ya good. Ternyata memang waktu ujian ya mereka ada 6 yang ujian, 6 atau 8 gitulah yang ujian, ya dia paling tinggi gitu. Karena aku memang nggak ragukan anakku itu gitu kan, bukan memuji kan, kita tahu juga kemampuan anak kita. Kekurangan dia ya gimana ya, kadang-kadang karena beraninya itu gitu jadi babat aja gitu, itulah kekurangannya. Itu sih. Iya kak. Kalau ada apa-apa nanti ini aja, hubungin aja, nggak masalah.
Tapi si Sarahnya lagi nggak ada juga kan hari ini gitu. Karena mungkin dia juga lebih banyak informasi dari kakak sekarang kan. Udah sejauh apa Iya. sebenarnya prosesnya kan. Iya, jadi ini kan tadi, jadi baunya ini ngajak dia jalan baru tadi jam 3 karena katanya aku prihatin sama si Sarah gitu. Jadi dibawa jalan. Padahal kan baunya ini kan kerja juga baru Sabtu aja libur kan, Sabtu Minggu. Jadi rasa prihatin baunya sebenarnya ngajaki dia ini jalan. Kalau tadi tahu ada acara seperti ini kan bisa juga sama baunya itu aku bilang tunggu dulu dak gitu kan bisa. Ya mungkin momennya belum pas lah kita ngobrol ya kan. Iya Kak. Tapi nanti mungkin rekamannya ini bisa disaksikan Kak. Jadi nanti aku nanti bisa fasilitasi dalam bentuk WA aja dan sama aku. Jadi nanti bisa kita lanjutkan lah. Mungkin ini kalau yang aku lihat memang setelah belajar dari sini, aku juga baru mendapat gambaran yang utuh. Mau tidak mau memang plan B dan plan C itu harus disiapkan. Itu yang pertama. Kemudian dengan dasar yang sudah dimiliki Sarah, memiliki kemampuan bahasa, sebenarnya dia bisa menerobos dengan berkomunikasi langsung seperti yang tadi disampaikan Lydia, karena memang harus seperti itulah adanya. Jadi tidak ada mediocre atau orang di tengah. Mungkin perlu orang di tengah itu, karena sekarang udah zaman terbuka ya, digital, global, semua bisa diakses. Dan kebetulan juga Jerman ini sistem hukumnya juga sangat transparan. Dan itu mereka melindungi semua proses-proses yang ada. Jadi mereka juga tentu akan sangat ketat. Jadi itu mungkin ini ada satu mungkin kalau berkenan Lydia berbagi pengalaman tentang kemarin mendampingi salah satu orang Indonesia yang bisa menjadi pelajaran bagi kami yang ada di sini, mungkin kayak anak-anak kami, Fani, Kristi, yang mungkin punya mimpi juga yang sama dari aspek pengalaman ketika mendampingi orang Indonesia kemarin dan juga tentang hal-hal yang harus dipersiapkan selain tadi sudah disampaikan dengan jelas tentang berani berbicara. Mungkin bisa dibagikan Lydia dengan menyamarkan nama orangnya atau seseorang gitu. Jadi yang pertama perlu diketahui dulu sistem negara ini seperti apa sih secara hukum gitu ya. Kalau di Indonesia itu hukum Pancasila kan namanya. Kalau di sini namanya adalah hukum dasar sebagai penduduk gitu. Hukum dasar seorang penduduk Jerman kayak gitu ya. Bundesgesetzbuch namanya. Nah, di situ ada namanya Gutes Sitten. Gutes Sitten ini adalah negara membela atau hukum berpihak pada orang-orang yang memiliki itikat yang baik. Arti itikat di sini adalah belum ada perbuatan jahat, tapi kalau secara hukum sudah dapat dibuktikan bahwa si orang ini memiliki itikat yang buruk, itu sudah bisa dikenai hukuman kayak gitu ya, atau undang-undang. So, itu dulu. Jadi intinya beda sama di Indonesia. Di Indonesia kan hukumnya masih agak lemah ya. Tunggu ada perbuatan, ada bukti baru bisa gitu. Nah, kalau di sini itu dia itikat, kalau ada orang misalnya kita udah tahu, oh ini itikatnya buruk gitu ya, kita udah bisa gitu. Tinggal caranya nantinya pembuktiannya seperti apa itikat itu. Nah, waktu itu seminggu yang lalu saya baru mendampingi seorang mahasiswa. Dia baru di sini baru setahun. Datangnya dari Tangerang Selatan kalau nggak salah. Jadi sebenarnya bukan orang desa dong kan. Nah, sebagai seorang mahasiswa, waktu itu dia mau pulang ke Indonesia setelah mendapat tempat di universitas, di perguruan tinggi. Dia mau pulang ke Indonesia. Waktu pulang ke Indonesia, biasa anak-anak mahasiswa ini mencari duit dengan cara, kan ada bagasi nih 30 atau 20 kilogram, dia jual ke orang lain. Nah, kejadiannya adalah si anak mahasiswa ini menjual melalui Facebook kepada orang lain. Halo teman-teman, saya ada sisa bagasi 10 kilo, kayak gitu. Silakan barang dikirim ke sini, dan pokoknya nanti dikumpulkan sebelum hari H, kayak gitu. Dibikinlah di pengumuman di Facebook.
Terus adalah seorang Indonesia juga, karena kan ini Facebooknya Facebook Indonesia. Ada seorang ibu Indonesia juga yang mau menitip barang. Nah, di sini biasanya ada titipan-titipan yang dengan harga-harga mahal. Kan orang Indonesia kayak gitu ya, pengen cari duit cepat gitu ya. Semua dilakukan gitu. Padahal melanggar undang-undang misalnya kayak gitu. Jadi ini ada barang-barang mahal. Bahkan beberapa barang itu masih ada tag harganya. Nah, setelah dikirim kepada si anak ini, si anak bilang, Bu, kalau barang-barang seperti ini, barang luksus harganya beda per kilonya, dan kalau nanti kena pajak di Indonesia, karena kalau barang dimasukkan ke Indonesia kan kenaknya udah hukum Indonesia, bukan hukum Jerman dia nanti. Kalau kena pajak Indonesia, ibu harus menanggulangi ya, karena kan ini barang ibu. Nah, si ibu ini nggak bilang gitu, nggak menjawab. Akhirnya si anak ini bilang, ya udah, aku pulangkan semuanya, tapi uang untuk bookingnya, kan ada di booking ini, aku mau 5 kilo nih, 75 euro waktu itu harganya. Uang bookingnya aku nggak mau pulangin ya Bu, gitu. Nah, si ibu ini marah, dia laporkan ke polisi. Datanglah surat dari polisi kan. Datang dari surat polisi kepada mahasiswa, dan mahasiswa ini sangat linglung, sampai dia harus membatalkan semua ujian-ujiannya, karena nggak bisa fokus, karena takut, segala macam. Mamanya juga di rumah pada takut semuanya. Udah akhirnya, dan orang sini terus terang akan takut juga mendampingi ke polisi karena mereka pasti disertakan dengan identitas, dan semua identitas orang Indonesia ini tersimpan gitu di sini, tersimpan di sistem kepolisian negara inilah gitu ya, keamanan, sistem keamanannya di sini. Jadi nggak ada yang mau mendampingi karena aku masih bersih gitu ya, nggak ada permasalahan keuangan, nggak pernah ada masalah dengan kepolisian dan segala macam. Ya udah aku dampingin lah, kasihan ini anak udah nggak selera makan, udah nggak bisa berkata-kata, udah down lah istilahnya. Kalau nanti si Sarah gitu kejadiannya, ibu dapat membayangkan ya, kayak Sarah lah gitu, udah nggak selera lagi ngapa-ngapain kan. Ya udah akhirnya datang, dimotivasi dikit, ya udah akhirnya ke kepolisian. Ya udah, ternyata di situ dia ada satu hal yang nggak dia bilang. Aku kan sebelum kita mendampingi orang, kita harus tahu secara garis besar seperti apa kan gitu. Nggak mungkin kita asal mendamping nanti kena juga kita permasalahan dengan pemerintahan Jerman. Tapi dia nggak kasih tahu. Dia baru kasih tahu di depan kepolisian, ternyata dia nggak jadi pulang ke Indonesia. Tadinya aku bilang kamu udah pasti menang 80% dengan kasus ini gitu ya, karena si Indonesia itu memberikan satu pernyataan bahwa keputusan ada di tangan kamu sebagai penjual mau mengembalikan uang atau enggak. Tapi setelah ini tadi itikat baik ini tadi ya, ini permasalahan itikat baik. Setelah pada saat di depan polisi kita tahu bahwa dia tidak jadi pulang ke Indonesia, artinya dia nggak ada rugi apa-apa, wong dia nggak jadi pulang ke Indonesia, berarti itikatnya kan udah ada yang miring-miring ke kiri nih, itikat si anak ini. Ya sebagai manusia wajar-wajar aja, tapi aku harus mengkritik, harus ngasih saran, Dek, ini itikat kamu udah nggak baik gitu. Banyak itikat, ada maksud sebagai manusia pasti mau menggelapkan ini, menggelapkan itu, tapi kita harus berani bilang enggak gitu untuk sesuatu yang seperti itu. Aku bilang, di sini kamu yang salah, kembalikan uangnya. Jadi sekarang prosesnya, dan ternyata ibu polisi waktu itu seorang ibu sangat baik, dia juga membela kita lah secara dengan nggak bela ya, mereka harus bersifat netral, tapi dia paling tidak menyudutkan kita gitu sebagai tersangka, karena kalau udah dipanggil polisi artinya kita udah sebagai tersangka, tapi kita udah kasih pembelaan diri kita sendiri, terus dia menjelaskan dengan baik dengan si ibunya. Sekarang si ibunya harus menyerahkan dokumen itu ke kejaksaan, ke pengadilan kayak gitu ya, karena pengadilan yang berhak memutuskan apakah anak ini bersalah atau enggak gitu. Jadi saya udah mendampingi dan saya udah bilang langsung ke anak ini, kamu salah karena tadinya kamu bilang kamu rugi karena dia udah membuat 5 kilo itu nggak bisa dijual ke siapapun gitu kan. Tapi pada saat di polisi baru ketahuan ternyata dia nggak jadi pulang ke Indonesia dan dia nggak jujur gitu ke aku saat itu. Terus dia bilang, maaf Kak, aku tadinya kira ini nggak ada sangkut pautnya. Terus aku ceritakan tentang sistem di Jerman. Sistem di Jerman ini dengan fakta baru ini bahwa kamu nggak jadi pulang ke Indonesia itu udah menunjukkan bahwa kamu nggak punya itikat baik. Artinya kamu tetap mau mengambil 75 euro padahal dia nggak rugi apa-apa. Gitu. Dan itu membuat kamu jadi salah 100%. Gitu. Cuman ya itu tadi udah ngobrol sama ibunya, kita bilang kita akan pulangkan uangnya, terus aku udah bilang gimana Bu, ini anak takut kalau sampai nanti kejadian kriminal ini terregister atau terdaftar di setiap orang sini kan ada bukunya gitu ya di sistem keamanan.
nantinya dia akan sulit mau ngapa-ngapain, mau cari rumah sewa sulit karena udah pernah berhubungan sama polisi, udah pernah jadi tersangka, mau cari kerja juga sulit kan, kita kayak ada surat pengantar baik dari kepolisian kan, sering gitu kalau mau daftar kerja kan. Iya. Di situ nanti udah tercatat, mau ngutang, ngambil kredit rumah, kredit motor, kredit mobil, jadi susah, semua akan dipersulit kalau udah ada terregister kriminal di kehidupan kita di sini, di identifikasi kita. Begitulah yang terakhir kali. Tapi sekarang dia udah baik-baik aja, tinggal nunggu keputusan dari pengadilan, duitnya udah dia kembalikan, dan bisa dijadikan pelajaran. Itu salah satu ya yang aku masih ingat banget gitu di kepala karena baru mendampingin seminggu yang lalu. Si anak sekarang udah mengikuti ujian karena dia masih ada ujian 3 lagi. Tadinya dia 7 yang dia mau ujian, tapi karena permasalahan ini dia ganti jadi cuma 3 karena nggak bisa fokus. Sekarang dia udah fokus sama ujiannya sambil kita nunggu 6 minggu sampai 8 minggu keputusan dari pengadilan. Kayak gitu. Itu sharing pengalaman ya. Ya, terima kasih, Lid. Jadi memang sangat penting sekali untuk memikirkan, mencari informasi, membuat perencanaan, karena ternyata untuk berangkat ke sana pun situasi hukum harus dimengerti juga. Sama seperti bangsa-bangsa lain yang mau datang ke Indonesia juga, mereka harus mengerti situasi hukum di Indonesia. Hanya memang hukum adalah berlaku sama bagi semua, mungkin di Indonesia belum seketat seperti di Jerman ya. Jadi dan sistem kita juga secara digital masih dalam proses, sudah baik, hanya masih dalam proses implementasi di lapangan. Jadi ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, bagi kami orang tua yang ingin mendukung anak-anak kami yang punya cita-cita yang tinggi ke atas. Dan juga bisa menjadi pelajaran bagi anak-anak untuk mempersiapkan mentalnya. Karena tadi ternyata disampaikan oleh Tante Lydia, anak yang mengalami permasalahan hukum di Jerman itu mengalami tekanan juga ya, bisa dikatakan stres lah. Besarnya mungkin sampai dia tidak makan, tidak ikut ujian, itu berarti udah sangat menguras energinya, terutama energi pikirannya. Cita-citanya secara langsung dihadang seperti tadi cita-cita Sarah gitu. Karena kalau dia dideportasi, udah capek-capek dia kursus bahasa Jerman, udah capek-capek bayar uang di konto, udah capek-capek ngurus ini itu. Semua cita-citanya dalam satu hal kesalahan fatal bisa jadi terbalik gitu. Iya, benar. Padahal itu hanya hal kecil ya. Ya. Hanya hal kecil. Jadi memang harus benar-benar dipikirkan, termasuk menolong. Mungkin dia bermaksud menolong gitu. Hanya mungkin akhirnya dalam proses implementasinya jadi terdiversi kemana-mana, jadi mengarah ke bukan menolong. Itulah tadi yang bicara tentang itikat. Ini sangat menarik ini. Ya, ini menjadi pelajaran bagi kita semua, termasuk juga ini berlaku sebenarnya untuk dimanapun, ketika nanti traveling kemanapun, jangan pernah menerima apapun dari orang lain. Karena banyak orang yang memanfaatkan kesempatan itu. Dan ini sebenarnya anak yang dari Tangerang Selatan ini termasuk berani sih menurutku ya, memberikan pengumuman. Bisa dibayangkan nggak kalau seseorang mengirimkan ganja atau narkotik atau apa? Jangan pernah menerima apapun. Iya, dan itu banyak terjadi. Oke, Kakak Kristi, ada yang ingin mau ditanyakan kepada Tante Lydia atau sama Inang Tua? Silakan Kak. Berapa? Untuk Inang Tua aku menanya, Kak Sarah tadi tuh level bahasa Jermannya A1, setahu. A2. Oh, A2. Dari A1 ke A2 setahun. A2. Terus ngambil, kan itu udah lulus. Terus ngambil lagi B1 ya. B1 itu, tapi itu belum tes. Jadi belum ada sertifikat. Masih belajar gitu. Oke, Inang Tua. Kasih Inang Tua. Ya, jadi Kak, Inang Tua ini adalah teman Papa dan Mama dulu waktu di Paduan Suara Konsolasio. Anak Inang Tua ini namanya Kak Sarah, ingin mencapai cita-citanya, karena opung Kak Sarah ini dulu pernah di Jerman dan menceritakan bagaimana
proses selama bekerja di sana yang merupakan bagian dari cita-cita. Jadi yang paling penting adalah penajaman visi dan misi. Itu yang paling penting, Kak. Artinya tidak harus ke Jerman seperti yang dibilang Tante Lydia, bisa kemana saja, bahkan di Indonesia pun bisa. Yang penting motivasinya benar dulu. Itu yang harus dipertajam sebelum mengambil keputusan. Papa tahu Kakak sudah banyak ngobrol dengan Tante Lydia. Papa berharap dengan adanya komunikasi dengan Tante Lydia ini, Kakak bisa lebih disiplin, kemudian bisa lebih membuat prioritas, sehingga nanti pada saatnya ketika Kakak mengambil keputusan, apakah nanti akan mencapai cita-cita di sini atau di tempat lain, tidak hanya di Jerman, Kakak sudah siap, terutama kesiapan mental ya. Karena tekanan yang dialami mungkin akan berbeda dari generasi ke generasi. Tante Lydia 15 tahun yang lalu, Kakak sekarang 5 tahun lagi, Kakak tamat SMA mungkin udah beda lagi, atau bagaimana. Jadi ini bisa menjadi pelajaran, dan Papa berharap nanti Kakak juga tetap berkomunikasi dengan Tante Lydia. Oke, kira-kira itu untuk pertanyaan Kak Sabit, semua udah dapat jawaban dan gambaran, kemudian langkah untuk berikutnya. Apakah sudah bisa menjawab semua apa yang ada di kepala, Kak? Udah, Udah ya? udah. Puji Tuhan udah. Oke. Untuk saat ini cukup puas lah. Nanti kan tinggal tanya si Sarah sampai udah di mana ini kan kemajuannya. Baru nanti cerita lagi lah. Oke, jadi nanti berikutnya mungkin dipersiapkan langkah-langkah ke depannya, Kak. Jadi untuk menjadi persiapan lebih kepada kita semua. Dari Kakak Kristi, dari Kak Fani, apakah ada yang ini disampaikan? Nggak apa. Kak Fani mana nih? Ini Kak Dela nih. Lek, dia ngelek. Oh, ngelek, oke. Terima kasih untuk Tante Lydia lah yang sudah membagi pengetahuannya. Ini hal yang baik, dan sebenarnya hal-hal seperti ini yang tidak kita dapatkan mungkin di platform orang lain. Mungkin bercerita memang sangat terstruktur apa segala macam, ada forum komunikasi, dan ini kita alami. Kadang orang tidak mendapatkan gambaran karena semua mungkin hanya bentuk teks atau video, tidak ada komunikasi dua arah. Ini bersama Tante Lydia berbagi pengalamannya sendiri, tantangan yang dihadapinya, dan juga solusi-solusi yang diberikan. Tadi yang menarik, yang menjadi kata kunci adalah berani untuk berbicara, menyatakan pendapat, tentu dengan cara yang baik dan benar. Mungkin itu aja kesimpulan yang bisa kita dapat ya. Semoga solusi yang disampaikan melalui diskusi kita ini bisa menjadi langkah ke depan untuk Kak Sabit dan juga Sarah ya, Kak ya. Ya. Oke. Semoga sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita. Ya. Dan ini aku sekalian menanyakan, apakah ini boleh aku posting di YouTube, Kak? Apakah Lydia, apakah diizinkan atau tidak? Boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Untuk menjadi pelajaran maksudnya. Iya. Karena tadi kita tidak menyebutkan nama mungkin ya, secara apa, jadi bisa pelajaran, dan Kakak pun nanti bisa memperdengarkan kepada Sarah ya. Iya. Nggak apa-apa. Iya. Oke aja. Oke Kak, terima kasih. Kalau gitu sehat selalu. Kakak kalau mau live silakan live. Kami mau ngobrol dulu dengan Lydia. Lydia, terima kasih ya. Sama-sama loh Kak, kalau informasinya. bisa Ya, membantu makasih memotivasi ya. sedikit Sukses ya, juga. sehat ya. Sama-sama Ya. Kak, sukses sehat juga untuk Kakak dan Sarah sekeluarga. Iya, oke. Nah. Terima kasih Kak. Ya. We sing loud, we sing proud, we sing who we wanna be. We sing loud, we sing proud, we sing we're strong and free. She finds her place in a world of work,
determined to move forward, unafraid. She walks through a maze of challenges, fighting fearlessly for a better change. With her talent and her skills, she will lead and thrive throughout the world. She sings loud, she sings proud, she sings who she wants to be. She sings loud, she sings proud, she sings, she's strong and Encuentra esperanza en mañana y la fuerza para combatir dolores y penas. Que más da el tiempo que llegue, seguirá sus sueños hacia un mejor porvenir, abriéndose el camino, trabajando sin miedo. she sings loud, she sings proud, she sings who she wants to be. She sings loud, she sings proud, she sings, she's strong and free. Masaya, Musoni, Masaya Kaka, Masaya, Musoni, Masaya. Cultivons l'égalité, le respect, la compassion, l'attention, la santé et la justice pour tous. Nous les êtres, marchons main dans la main, droit devant. Dans l'unité et la dignité, nos voix seront entendues, s'élèveront. La violence ne sera plus. And we will write a brand new page. We're working unafraid. We sing loud, we sing proud, we sing who we wanna be. We sing loud, we sing proud, we sing, we're strong and free. We sing loud, we sing proud, we sing who we wanna be. We sing loud, we sing proud, we sing, we're strong and free. We sing loud, we sing proud. We sing, We sing loud, we sing proud.